Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.